Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tamirhayu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengetahuan pajak, pengertian-pengertian ringan tentang pajak, kemudian beberapa pengertian pajak menurut para ahli, serta sedikit sistematika tentang pajak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah hukum pajak. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama, pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Jadi pajak ini sifatnya memaksa suatu pihak untuk menyetorkan uang sebagai upah ya pajak. Kemudian berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Jadi pajak ini dibayarkan dari uang pribadi atau instansi tertentu yang uang tersebut digunakan untuk kepentingan negara. Kemudian sedangkan menurut KBBI, jadi KBBI itu mengartikan pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar, biasanya berupa uang oleh penduduk sebagai sumbangan wajib. Jadi dari penduduk ini sebagai sumbangan wajib yang harus dibayarkan kepada negara untuk atau pemerintah sehubung dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Kemudian dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak itu merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan dan dilakukan sebagai wajib, suatu yang wajib. Namun siapakah yang wajib bayar pajak itu? Siapa aja yang wajib bayar pajak? Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak dapat memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kalau tadi kan pajak, pengertian pajak. Terus pengertian hukum pajak. Hukum pajak itu adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Jadi, hukum pajak itu adalah sekumpulan aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara hubungan wajib pajak pemerintah selaku pemungut pajak. Terus pengertian hukum pajak menurut beberapa ahli, di sini saya akan sebutkan 3. Yang pertama, Bohari itu berpendapat bahwa hukum pajak merupakan kumpulan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak. Jadi hukum pajak itu aturan yang mengatur orang-orang yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Kemudian menurut Rahmat Sumitro yang beranggapan bahwa hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Jadi kalau menurut Rahmat Sumitro, beliau berpendapat kalau hukum pajak itu adalah aturan yang mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah selaku pemungut gitu. Kemudian satu lagi menurut Erliswandi berpendapat bahwa hukum pajak atau hukum fiskal, jadi hukum pajak ini juga disebut dengan hukum fiskal ya, merupakan bagian dari hukum publik. Jadi hukum pajak atau hukum fiskal ini merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan pengusaha atau pemerintah selaku pemungut pajak. Kemudian ada beberapa fungsi pajak. Di sini saya akan sebutkan 4 fungsi pajak. Yang pertama itu sebagai anggaran, fungsi anggaran atau budget air sebagai sumber dana bagi pemerintah. Jadi pajak itu merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk memajukan negara.
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara, salah satunya dengan pajak. Kemudian yang kedua itu yaitu fungsi untuk mengatur, atau sebagai penjelasannya adalah sebagai alat pengatur ya untuk melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga sebagai stabilitas. Jadi pajak itu sebagai salah satu sumber pemasukan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan negara. Jadi kebijakan-kebijakan negara yang ada itu juga sangat didukung penuh oleh adanya peraturan perpajakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan itu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di sini saya akan jelaskan tiga yang saya ketahui. Yang pertama yaitu Official Assessment System. Official Assessment System itu adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua, ada Self-Assessment System. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak. Jadi, wewenang ini diberikan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan atau membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dan yang terakhir yaitu withholding system. Withholding system itu merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga di sini bukan dari fiskus dan bukan pula dari yang wajib pajak yang bersangkutan, melainkan untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Kemudian masuk ke dalam pembagian hukum pajak. Hukum pajak itu pembagiannya ada dua. Yang pertama yaitu hukum pajak formal dan yang kedua itu hukum pajak material. Hukum pajak formal itu adalah hukum yang berisikan ketentuan dalam perwujudan hukum pajak material agar menjadi kenyataan. Yang mana hukum perpajakan formal ini mengandung tata cara maupun prosedur penetapan jumlah utang, hak-hak fiskus dalam evaluasi. Hukum pajak formal juga memberikan ketentuan para wajib pajak untuk harus mengadakan pembukuan dan prosedur pengajuan surat-surat keberadaan maupun banding. Salah satu hukum pajak itu contohnya adalah tata cara perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu hukum pajak material. Hukum pajak material itu adalah hukum yang mengandung ketentuan dalam keadaan yang dikenakan pajak atau objek pajak, yang mana itu siapa yang akan dibebankan pajak, yaitu subjek pajaknya, serta siapa yang akan dikecualikan dari pajak dan jumlah yang perlu disetorkan atau tarif pajak. Contoh hukum pajak material itu yaitu pajak penghasilan atau PPh, serta pajak pertambahan nilai atau PPN. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan terima kasih sudah mendengarkan video saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.